Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudara, dan juga adik-adik terkasih dalam Kristus. Renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi pada bulan Juni 2021 bertema mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, subtema renungan kita pada pagi hari ini adalah persembahan diri yang didasari dari Roma 12 ayat 1-2. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa telah Bapa bangunkan kembali dari tidur semalam dan mendapatkan nafas pemberian Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak-Mu selalu bersukacita Tuhan atas segala berkat dan mujizat-mujizat-Mu. Satukan hati dan pikiran kami Bapa untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibacakan oleh adik Gio, anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Silahkan adik Gio. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Gio. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai adik dan bersama keluarga dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari bacaan kita pada pagi hari ini, Roma 12 ayat 1 dan 2, bahwa Allah memiliki rencana-rencana yang baik, menyenangkan, dan sempurna bagi anak-anaknya. Dia menginginkan kita berubah dan mengalami pembaruan akal budi, hidup untuk memuliakan dan menaatinya. Karena Dia hanya menginginkan hal yang terbaik bagi kita, dan karena Dia memberikan anaknya untuk memungkinkan realisasi kehidupan baru kita, maka kita hendaknya dengan penuh sukacita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Dia. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, yang biasanya egois dan kerap kali merusak. Orang-orang Kristen yang bijak memutuskan bahwa banyak perilaku duniawi yang dilarang bagi mereka.
Akan tetapi penolakan kita untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dunia ini harus lebih dalam daripada sekedar menyangkut perilaku dan kebiasaan. Harus tertanam kokoh dalam pikiran kita. Seperti ada nasihat, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita mungkin saja menghindari kebiasaan yang paling duniawi, tetapi tetap sombong, tamak, egoistis, keras kepala, dan arogan. Hanya bila Roh Kudus membarui, mendidik ulang, dan mengarahkan lagi akal budi kita, barulah kita benar-benar diubahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, ini ada ilustrasi dari bacaan kita di sebuah acara Natal. Tiap anak diminta untuk mempersembahkan kepada Tuhan di depan palungan Yesus sebagai ucapan syukur. Ada seorang anak yang miskin maju pada giliran terakhir, tetapi tidak membawa apa-apa. Anak ini berdoa, "Tuhan, inilah aku. Sebagai ucapan syukurku, aku membawa diriku kepadamu." Ucapan syukur kepada Tuhan tidak selalu berupa materi, tetapi bisa hidup kita yang memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, ucapan syukur berawal dari kemurahan Allah. Tanpa kita menyadari kemurahan Allah, tidak mungkin kita bisa mengucap syukur. Allah sudah mengampuni dosa dan menyelamatkan kita. Allah memberkati kita setiap hari dan memelihara hidup kita. Allah mendampingi kita dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Masihkah kita belum bisa mengucap syukur atas semuanya itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, ucapan syukur itu bagian dari ibadah. Ibadah adalah bakti kita kepada Allah. Bakti tidak harus diartikan duduk di gereja berdoa, menyanyi, dan mendengarkan khotbah. Bakti bisa kita atau dilakukan dengan menunjukkan hidup kita sebagai orang percaya yang bersyukur kepada Allah. Itulah persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Ucapan syukur adalah berani hidup berbeda. Paulus menyebut sebagai tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tetap berada di tengah keluarga dan masyarakat, tetapi tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia ini, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berbeda itu mengandung risiko karena tidak sama dengan yang lain. Tetapi di mata Tuhan, berbeda itu tanda bahwa kita menghargai kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa.
Terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih karunia-Mu berkarya dalam hidup dan kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk bisa membaca dan merenungkan segala kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tunjukkan hidup kita ini kepada dunia sebagai orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.